Dan bersama untuk membahas terkait gerakan Stop Totot Walk Walk yang tengah ramai dibahas di Jakarta, kita terhubung dengan pengamat kebijakan publik Pak Danang Girindra Wardana melalui sambungan virtual. Pak Danang, selamat sore. Sore Mas. Baik, Pak Danang, saya mau langsung saja. Bagaimana Anda melihat gerakan stop penggunaan sirine dan strobo yang sedang ramai di jagat dan ini jagat maya kita, dan ini juga sudah mendapat respons dari Kakor Lantas Polri, pihak TNI, Panglima TNI juga sudah memberikan respon. Bagaimana melihat fenomena ini, Pak Danang? Ya jelas ini kan kemarahan publik yang terakumulasi ya. Kalau kita di Jakarta itu kan hampir tiap jam, tiap 2 jam sekali itu mengalami situasi lalu lintas dengan strobo dan sirine tok-tok gitu. Iya. Jadi ini kemarahan publik kan memang dilampiaskan melalui media sosial, dan biasalah di negara kita ini kalau nggak viral nggak justice kan. Tapi sebenarnya kita lihat deh, kenapa publik bisa sangat marah dengan itu? Karena kita juga melihat bahwa ini mulai sangat mengganggu ya, di mana kemacetan sudah semakin parah, dan teman-teman yang para pejabat yang menggunakan sarana pengawalan itu juga tidak menunjukkan punya empati kepada masyarakat umum, pengguna jasa seperti kita-kita ini, dan merefleksikan bahwa kehidupan mereka yang mewah, pengen dilayani, pamer mobil-mobil dengan pengawalan yang begitu bukan di jalan ya. Dan saya kira ini tidak heran kalau publik marah. Jangan sampai ini kemudian terbiarkan seperti hukum rimba di jalan raya, di mana kemudian masyarakat mulai apatis lah, mulai tidak menghargai pejabat kita dengan sarana-sarana mereka itu. Tapi kita mesti empati juga ya, para pejabat yang mungkin memang memiliki kepentingan seperti itu ya. Kalau kita lihat ya juga kadang-kadang diperlukan ya. Tapi karena ini kan statusnya udah kebangetan gitu Mas. Yep. Hampir tiap saat terjadi gitu. Dan tidak ada sebuah upaya kontrol oleh para pejabat itu untuk mereka juga harus tenggang ke posliro kepada pengguna jasa yang lain. Tapi Pak Danang, bagaimana Anda melihat kejadian yang belakangan ini, yang ini mungkin memicu gerakan di media sosial dan publik juga, bahwa banyak kemudian yang menyalahgunakan penggunaan strobo dan sirine ini? Apakah memang karena pengawasan dari pihak terkait, dalam hal ini Kakor Lantas misalnya, yang tidak terlalu ketat sehingga banyak yang menyalahgunakan ini, atau bagaimana Anda melihatnya? Ya, karena memang juga tidak ada kontrol atau pengawasan yang ketat seperti Mas sampaikan, itu benar sekali. Kita juga lihat banyak sekali pengguna oleh pribadi ya. Saya yakin pribadi-pribadi itu juga orang-orang yang dekat dengan lingkaran pejabat yang memakai itu gitu. Dan itu bisa dipasang dengan sangat gampang. Kalau kita datang ke toko aksesoris mobil, kita bisa beli dengan beberapa juta yang cukup murah saja sebenarnya. Nah, ini tidak ada satu kepatuhan masyarakat untuk tidak menggunakan strobo atau sirine itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena kita juga melihat bahwa pejabat juga seenaknya begitu kok. Masa masyarakat tidak boleh melakukan hal yang mirip-mirip gitu kan, menjadi satu bagian dari seperti balas dendamnya publik kepada arogansi para pejabat. Tapi coba lihat deh Mas, betapa banyak regulasi-regulasi kita memang mengistimewakan layanan publik kepada pejabat ya. Contoh itu, misalnya layanan haji misalnya. Layanan haji sekarang juga dituding bahwa banyak pejabat mendapatkan keistimewaan untuk mendapatkan prioritas pelayanan haji dengan upah tambahan sedemikian rupa, sehingga saat ini sedang disidik oleh KPK kan. Itu kan suatu bentuk layanan yang menimbulkan rasa ketidakadilan publik, di mana para pejabat dan keluarga pejabat itu mendapatkan keistimewaan dari para pejabat yang lain gitu. Sama seperti terjadi di jalan raya. Nah, contoh yang lain misalnya mengenai pajak anggota legislatif yang ditanggung oleh pemerintah. Ini sementara masyarakat dibebani biaya pajak yang semakin meninggi, tetapi para pejabat justru mendapatkan keistimewaan dengan pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Dari berbagai masalah-masalah keistimewaan yang diberikan pemerintah kepada para pejabatnya itu, kemudian memunculkanlah rasa persatuan publik untuk melawan
Siapa yang salah di sini? Ya pemerintah sendiri, teman-teman pejabat kita yang menunjukkan arogansi, suka dilayani, kemudian bisa mendapatkan keistimewaan seperti itu. Baik, Pak Danang, Inilah. jika kemudian regulasi ini harus diperketat lagi begitu ya, harus dievaluasi lagi. Menurut Anda pejabat yang seperti apa yang seharusnya tetap mendapat prioritas di jalan raya, yang tetap memang harus diperhatikan oleh masyarakat juga? Ya, saya kira kan undang-undang sudah mengatur ya pimpinan negara atau pimpinan pemerintah. Nah, ini mesti didefinisikan lagi kepada publik ya. Kalau presiden, wakil presiden, kemudian kendaraan-kendaraan umum, kepentingan umum ya, ambulans, pemadam kebakaran, saya kira oke ya. Tetapi sekarang kan melebar, pejabat-pejabat setingkat menteri, wakil menteri, eselon 1, kemudian pejabat-pejabat kepolisian, pejabat militer, kadang-kadang juga pejabat BUMN. Nah, ini kan kelihatan banget gitu. Coba kita lihat sarana jalan-jalan menuju lapangan golf tuh. Nah, ini coba. Artinya apa? Kita mesti mendefinisikan siapa yang boleh mendapatkan layanan lebih terkait dengan penggunaan lalu lintas sarana jalan umum. Ini masyarakat tidak benar-benar mengerti siapa yang boleh. Apakah pejabat menteri boleh, wakil menteri boleh nggak? Kalau para dirjen boleh nggak? Nah, setiap hari mereka ini kan juga memenuhi lalu lintas kita, apalagi dengan pengawalan 2 atau 3 mobil di depan dan di belakangnya. Artinya apa? Masyarakat terganggu gitu. Kalau lalu lintas lancar-lancar saja mungkin gangguan itu sedikit lah. Tapi ini kan situasi yang sama-sama kita nikmati kemacetan di Jakarta atau di kota-kota besar yang lain. Artinya pemerintah saya kira perlu menerbitkan sosialisasi yang lebih baik lagi. Siapa yang boleh menggunakan sarana pengistimewaan di jalan raya itu. Baik, perlu ada definisi yang secara ketat begitu ya. Siapa saja kemudian yang berhak menggunakan sirine dan strobo ini. Jangan hanya bicara sudah diatur di undang-undang, tapi tetap harus dilakukan melalui publikasi yang lebih masif. Kita akan tunggu Pak Danang. Kakor Lantas mengatakan akan melibatkan banyak pihak untuk kemudian mengevaluasi kebijakan ini. Pak Danang, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore, salam sehat selalu Pak Danang. Terima kasih. Pemirsa Berita Satu Sore masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.